Jadi saya tidak sekedar omong soal corona, tetapi saya mengalaminya. Saya bisa bercerita tentang pengalaman, saya bisa bersaksi bagaimana saya mengalami corona, bagaimana saya mengalami mujizat Tuhan, bagaimana saya melewati semuanya bersama dengan Tuhan. Semua tepuk tangan sama-sama. Haleluya. Shalom. Lewat kesempatan ini saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberi saya kesempatan untuk mengalami sebuah pengalaman yang istimewa, di mana Tuhan mengizinkan saya untuk mengalami yang namanya COVID-19 atau coronavirus, sehingga saya harus masuk di ruang isolasi selama 20 hari. Saya tidak tahu persis kapan, di mana, bagaimana, dari mana dan dari siapa saya tertular coronavirus. Karena saya mengira bahwa saya sendiri cukup disiplin untuk melaksanakan protokol kesehatan. Itulah sebabnya dari awal sebenarnya saya tidak yakin kalau saya terkena COVID-19. 10 hari sebelum saya masuk ruang isolasi di Rumah Sakit Elizabeth Semarang, saya sudah sakit. Gejalanya adalah panas dingin, kadang saya merasa kedinginan, lalu kemudian badan saya lemas, lalu bagian dada kiri bagian atas, bagian kanan ini terasa nyeri luar biasa, dan dampaknya sampai ke belakang, sehingga kalau saya tidur, kulit belakang saya itu terasa panas seperti kebakar dan saya tidak bisa tidur. Kemudian pada tanggal 26 Juni saya ke dokter praktek internis yang ada di Semarang. Saya diduga kena DB, tetapi setelah melihat dari hasil lab, ternyata semuanya baik saja dan normal, tidak ada apa-apa. Namun kondisi tubuh saya tidak mengalami satu perkembangan yang signifikan. Lalu pada tanggal 1 Juli saya memeriksakan diri ke dokter yang lain. Namun dari situ pun saya tidak mengalami perubahan. Justru semakin parah keadaan saya, bukan semakin lemes, tetapi juga ditambah dengan batuk yang akut atau mekekel seperti itu, dan itu sangat menyiksa. Akhirnya majelis gereja tahu kalau saya sedang sakit, sehingga mereka menyarankan harus pergi ke rumah sakit saudara. Dan tanggal 2 saya diantarkan ke Rumah Sakit Elizabeth. Di sana saya direpit dan hasilnya positif coronavirus. Saya langsung dimasukkan ke dalam ruang isolasi. Lalu pada tanggal 3 dan tanggal 4 saya diswab. 1 minggu kemudian hasilnya adalah swab pertama itu positif, lalu kedua negatif. Nah, dengan hasil yang meragukan seperti ini, maka saya kesimpulan medisnya dinyatakan positif coronavirus. Lalu tanggal 14 dan 15 Juli saya diswab ulang lagi, dan hasilnya pun tidak jelas. Swab ketiga negatif, dan swab yang keempat itu positif. Dan kesimpulan medisnya saya tetap dinyatakan terpapar atau terkena atau positif coronavirus. Nah, secara manusia sebenarnya saya agak kecewa dengan
dengan hasil ini. Tetapi saya bersyukur karena Tuhan memberi saya penghiburan dari hari ke hari sampai pada akhirnya pulang. Di mana Tuhan menunjukkan perkembangan tahap demi tahap. Dan itu sangat jelas. Sebagai contoh adalah di awal saya masuk rumah sakit, saya nggak bisa menggenggam tangan saya dengan kuat. Tetapi di hari kedua, saya bisa menggenggam dengan begitu kuatnya. Lalu di hari ketiga, saya mulai bisa angop, menguap ya. Bahasa Jawanya angop gitu, menguap. Karena sebelumnya saya tidak bisa. Setiap saya mau menguap, angop, itu mesti batuk luar biasa. Tetapi di hari ketiga, saya mulai bisa. Dan ini sangat detail. Dan jelas Tuhan tunjukkan satu demi satu. Kemudian suhu tubuh saya mulai normal. Dan lemesnya mulai hilang. Batuknya mulai berkurang. Nafsu makan mulai meningkat. Dan ini sangat memberi penghiburan buat saya secara pribadi. Karena bagi saya ini sebagai tanda yang baik di mana Tuhan turut campur tangan dalam proses pemulihan saya di rumah sakit. Nah, sampai pada akhirnya dokter mengizinkan saya untuk pulang. Meskipun hasil terakhir swab menunjukkan positif. Saya bertanya kepada Pak Dokternya, Pak Dokter, apakah tidak apa-apa saya pulang dengan status positif coronavirus? Pak Dokternya dengan santai aja, mungkin konyol, dia menjawab, virusnya sudah mati Pak, sudah nggak ada di dalam Bapak. Nah, mendengar jawaban Pak Dokter ini, saya justru khawatir dan agak bingung juga sebenarnya. Ya, apalagi menerima banyak masukan dari luar sana dengan status yang masih positif begitu. Orang-orang pada khawatir kalau saya pulang nanti justru akan membawa virus dan menjadi klaster baru. Wah, bayangkan kalau masuk berita GKMI Demak masuk klaster baru. Tetapi waktu itu saya ambil positifnya saja karena jika Pak Dokternya berani berkata seperti itu, masa akan saya tidak mengamininya. Dan akhirnya saya berpikir positif dan saya menganggap ini pernyataan Pak Dokter itu sebagai peneguhan dari Tuhan. Dan saya terima itu lalu pulang dengan mantap. Nah, itu yang terjadi. Nah, selama di rumah sakit, hari pertama dan kedua saya memang agak lemah. Dan hal ini dikarenakan saya batuk sehingga tidak bisa tidur dan akibatnya kondisi fisik saya menjadi lemah. Kemudian di hari yang ketiga dan seterusnya Tuhan membuat mujizat tahap demi tahap tadi sehingga semuanya kemudian menjadi normal, otot-otot saya menjadi yang tadinya lemah kemudian jadi kuat, batuk mulai berkurang, lemesnya mulai berkurang, semuanya menjadi normal, tensi normal dan semakin membaik. Dan puji Tuhan pada hari yang ke-20 saya diizinkan pulang. Nah, pertanyaannya adalah apa sih rahasianya atau bagaimana saya bisa bertahan dan pada akhirnya bisa sembuh dari coronavirus ini? Ini penjelasan saya di luar medis, beberapa alasan saya yang tentunya di luar medis ya. Yang pertama itu adalah anugerah Tuhan. Mujizat itu adalah satu anugerah dari Tuhan. Saya percaya bahwa tidak ada yang kebetulan. Tuhan pasti punya rencana. Tuhan mengizinkan saya mengalami pengalaman istimewa ini. Bahkan saya disembuhkan supaya nama Tuhan Yesus dimuliakan. Ini sebuah anugerah dari Allah. Saya disembuhkan adalah karena anugerah Tuhan. Lalu yang kedua, adanya dukungan dari
banyak orang. Dukungan dari keluarga, dari jemaat, dari teman-teman, dari para pendoa, dari sahabat-sahabat hamba Tuhan, dari berbagai tempat. Luar biasa. Ada yang video call saya, mendoakan saya. Ada yang telepon saya, mendoakan saya. Ada yang mengirimkan rekaman doa. Ada yang memberi semangat melalui WA. Ada yang mengirimkan lagu-lagu untuk memberi kekuatan. Bahkan ada yang mengirimkan khotbah. Wah, saya benar-benar mendapat penghiburan dari orang-orang ini, dari sahabat-sahabat, dari teman-teman. Nah, perhatian orang-orang yang ada di sekitar saya ini sungguh mengagumkan. Dan itu sungguh menguatkan dan membuat saya merasa begitu berarti dan istimewa. Nah, itulah sebabnya saudara, kalau ada yang terkena virus corona, sebaiknya menurut saya kita open saja. Supaya orang-orang yang tahu kita, sahabat-sahabat kita itu memberi dorongan, memberi dukungan doa, moral, dan ternyata itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan kesehatan saya. Dan itu yang saya alami. Yang kedua adalah tetaplah berdoa. Setiap malam saya menyembah Tuhan, berdoa, membaca firman, dan saya berdoa dengan bersuara, menyembah Tuhan dengan bersuara, menyanyi. Dan mungkin para suster mendengar itu karena kebetulan saya berada dalam ruangan sendirian, jadi saya bisa berdoa dan bernyanyi dengan bersuara. Jadi secara batin, secara roh, saya benar-benar kuat. Tidak ada rasa takut, apalagi takut mati. Meskipun selama saya di sana, setiap hari saya mendengar ada orang yang mati karena terkena virus. Tetapi saya justru meyakini bahwa Tuhan mengizinkan semua yang saya alami untuk suatu hal yang lebih besar ke depan. Dan itulah sebabnya saya berdoa kepada Tuhan. Saya tidak berkata, kenapa ini terjadi pada diriku? Tidak. Tetapi saya justru bertanya kepada Tuhan, what next? Apa selanjutnya yang Engkau izinkan aku alami? Saya ingat pepatah Latin berkata, mens sana in corpore sana. Yang artinya, di dalam tubuh yang kuat, terdapat jiwa yang sehat. Nah, jiwa yang sehat ini saya artikan sebagai roh, sebagai manusia batiniah kita. Nah, kalau manusia roh kita, manusia batiniah kita kuat, itu akan berdampak pada tubuh jasmani kita. Nah, bagaimana manusia rohani kita menjadi kuat? Kita harus memberi asupan makanan rohani yang baik, yaitu kita membangun relasi dengan sang sumber kekuatan itu hari demi hari dengan berdoa, dengan firman setiap hari. Nah, jadi meskipun kondisi tubuh saya agak lemah, tetapi saya merasa roh dan jiwa saya sangat kuat. Banyak yang berkata kepada saya, Pak, kami sedang berdoa supaya hasilnya negatif. Sebenarnya saya jujur, di hati kecil saya berkata, saya pengen mengalami corona ini dan biarlah hasilnya positif. Mengapa demikian? Karena saya tahu kalau saya keluar nanti, saya bisa bercerita tentang pengalaman. Saya bisa bersaksi bagaimana saya mengalami corona, bagaimana saya mengalami mujizat Tuhan, bagaimana saya melewati semuanya bersama dengan Tuhan. Jadi saya tidak sekedar omong soal corona, tetapi saya mengalaminya. Nah, jadi itulah yang sebenarnya saya inginkan ketika saya sedang berada dalam masa isolasi itu. Jadi, mengapa Tuhan izinkan saya mengalami coronavirus? Tuhan memberi saya satu pengalaman selangkah lebih maju
dari yang tidak mengalami corona. Ini bukan berarti saya bangga karena corona, tidak. Saya merasa bahwa Tuhan akan pakai peristiwa ini untuk mendatangkan kemuliaan bagi namanya. Lalu pelajaran penting yang saya dapatkan dari peristiwa ini adalah yang pertama, kita sangat penting sekali bagi kita untuk menjaga kesehatan tubuh. Bersyukur kalau Tuhan memberi kita kesehatan. Alkitab mengatakan bahwa tubuh ini adalah bait Allah. 1 Korintus 6:19, jangan jadikan tubuh ini sebagai tempat penyakit, rumah penyakit. Alkitab berkata tubuh ini adalah rumah Tuhan, bukan rumah sakit penyakit. Yang kedua, jaga apa yang kamu makan. Jangan mengikuti perutmu, ya. Kita harus mengatur perut. Dan Alkitab juga berkata jangan jadikan perut sebagai Tuhan. Filipi pasal 3 ayat 19. Tetapi kita harus jadi tuan atas perut. Dan saya melihat banyak orang mengumbar nafsu makannya. Apa saja. Dihantam. Ya, yang penting puas. Tapi kita harus belajar mengendalikan nafsu makan kita supaya tidak berlebihan. Lalu yang ketiga, istirahat yang cukup karena stamina tetap terjaga supaya kita tetap mendapatkan istirahat yang cukup, dan itu penting untuk menjaga stamina kita. Dan yang keempat, tetaplah berdoa, karena di situ letak kekuatan jiwa kita dan demi kesehatan manusia batin kita. Karena kita percaya di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.